Putra Allah yang hidup, kami bersyukur Tuhan di saat ini kami terus ada di hadapan Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Dikau. Walaupun Tuhan kami tahu bahwa suasana yang akhir hari ini kami hadapi memberikan kami banyak hal yang kami harus hadapi di tengah-tengah kekalutan dan ketidakpastian akhir-akhir ini. Kami melihat bahwa tangan Tuhan ada menyertai seluruh kehidupan kami. Istimewa Tuhan di hari ini, kami terus ada di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya Engkau akan berbicara kepada kami lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu, supaya dengan demikian Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk mengartikan setiap kebenaran firman Tuhan di saat ini dengan baik. Dalam nama Yesus, kami membuka seluruh hati dan seluruh kehidupan kami untuk siap Engkau berbicara kepada kami pada saat ini, di tempat ini, maupun bagi kami semua dimanapun kami berada yang saat ini berkesempatan untuk menyaksikan dan mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, kami siap untuk Engkau tuntun lewat kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi menjelang siang dan shalom bagi semua kita di pagi hari ini maupun dimanapun kita berada. Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23, itu mengkisahkan tentang bagaimana Yesus hadir di tengah para muridnya setelah peristiwa kebangkitannya. Dan saudara sekalian, Injil Yohanes ini mengkisahkan bahwa pada saat mereka berkumpul di tempat itu, pada malam hari itu, suasana hati mereka sementara diliputi oleh perasaan ketakutan, kesedihan, bingung. Oleh karena apa? Oleh karena berita kebangkitan Kristus yang mereka dengarkan, dan sebagian daripada mereka telah menjadi saksi bahwa kubur di mana Yesus berbaring itu telah kosong. Dan ketika mereka berkumpul pada malam hari itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa ada cerita-cerita di luar sana yang berkembang. Yang pertama adalah bahwa Yesus atau mayat Yesus itu telah dicuri. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemuka-pemuka agama Yahudi telah melakukan money politik untuk membayar prajurit Roma untuk membuat sebuah cerita, sebuah narasi yang baru bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh para pengikutnya. Saudara sekalian, mereka berkumpul di sebuah rumah. Rumah yang digunakan pada malam itu ketika mereka berkumpul adalah kemungkinan besar adalah rumah yang digunakan oleh murid Yesus dan Yesus 3 hari lalu sebelum Yesus mati. Yesus makan perjamuan terakhir di sana. Mereka berkumpul pada malam hari dan pintu-pintu tertutup, pintu-pintu terkunci rapat. Saudaraku, mengapa mereka harus berkumpul pada malam hari? Memang mereka berdoa bersama-sama. Kalau malam hari berarti ada hal yang sangat serius, hal yang perlu dirahasiakan. Maka mereka berkumpul pada malam hari. Kita masih ingat kisah di mana Nikodemus, seorang pemuka Yahudi, berjumpa Yesus pada malam hari. Malam hari itu menunjukkan bahwa ada hal yang sangat-sangat dirahasiakan. Firman Tuhan mencatat bahwa mereka berkumpul dalam suasana pintu yang terkunci. Pintu yang terkunci itu berarti bahwa ada hal yang sangat serius yang mereka berbicara, yang mereka bincangkan, yaitu bahwa Yesus yang telah mati 3 hari lalu, saat ini menurut berita sebagian daripada mereka, dia telah bangkit. Saudara, ada ketakutan di sana, ada kesedihan di sana, ada kepanikan di sana, ada kebingungan yang amat sangat di sana. Mereka berkumpul dan mereka membahas masing-masing dalam versi mereka. Alkitab mencatat semua pintu tertutup.
Pintu-pintu tertutup. Ada hal serius di sana. Ada yang dirahasiakan. Ada hal besar, ada hal penting yang mereka bahas di sana. Pintu-pintu tertutup, saudaraku. Keadaan ini tidak berbeda dengan kisah kita hari-hari ini. Saudaraku, isu yang mengglobal hari ini, yang memaksakan kita harus tinggal di rumah kita masing-masing. Pembatasan jarak antara manusia dan manusia. Bahkan sebagian negara memberlakukan lockdown. Semua kembali ke tempat masing-masing. Pintu-pintu gereja tertutup. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, apa pesan firman Tuhan bagi kita, bagi dunia, bagi saudara dan saya, ketika firman Tuhan ini hadir bagi kita di pagi hari ini? Apa pesan firman Tuhan ini bagi saudara dan bagi saya? Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di balik pintu yang terkunci, di balik ketakutan itu, Tuhan Yesus hadir memberikan 3 kepastian. Saudara sekalian, di balik pintu yang terkunci itu, di balik rasa takut, kecemasan, dan ketidakpastian para murid itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan 3 kepastian. Yang pertama adalah ayat 19, bahwa kehadirannya itu menghadirkan damai sejahtera. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ketakutan, kesedihan, kita tahu bahwa mereka baru saja mengalami suatu rally panjang. Mereka baru saja mengalami suatu tragedi yang begitu mengguncangkan emosi, mengguncangkan kehidupan mereka. 3 hari yang lalu, mereka dengan jelas masih mengingat bahwa orang yang mereka kagumi, guru mereka, Tuhan mereka, dipaku di kayu salib, mati di sana. Dan hari ketiga, kubur di mana orang yang mereka kasihi, mereka kagumi itu, mereka tidak menjumpai dia di sana. Saudara, sementara itu ada ancaman di luar sana yang menunggu mereka. Mereka dituduh sebagai orang yang mencuri mayat Yesus. Mereka dituduh melakukan tindakan kriminal. Dan ini sangat membahayakan kehidupan mereka. Ketakutan berlapis-lapis. Mereka mengalami trauma yang amat sangat. Mereka berkumpul di tempat itu. Dalam suasana pintu yang terkunci itu, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Dalam suasana kepanikan, kesedihan itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Kalimat yang keluar dari mulut Yesus untuk meyakinkan bahwa inilah Yesus, inilah guru mereka, inilah Tuhan mereka. Satu kata yang keluar dari mulut Yesus: damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Saudaraku, kata shalom ini, kalimat damai sejahtera ini, adalah sebuah kata dan kalimat yang pertama kali muncul pasca kebangkitan Yesus Kristus. Namun kata shalom, damai sejahtera yang Yesus ucapkan di sini, bukan bermakna, bukan bermaksud ketiadaan masalah. Kata shalom, kata damai sejahtera, bukan bermaksud untuk menghilangkan masalah dalam kehidupan mereka. Tapi saudara sekalian, karena faktanya adalah bahwa pada akhirnya toh para murid juga mengalami masalah-masalah dalam kehidupan. Tapi kata shalom yang Yesus ucapkan bagi mereka dalam suasana kepanikan, ketakutan, kecemasan itu adalah mengandung makna bahwa kehidupan yang terbaik di bawah tangan Allah yang penuh dengan anugerah. Yang Yesus maksudkan di sini adalah ketika dia hadir dalam kepanikanmu, ketika dia hadir dalam kecemasanmu, ketika dia hadir dalam kesusahanmu, dia hadir dalam kedaulatanmu, memberikan suasana kehidupan yang terbaik di bawah tangan Allah yang penuh dengan anugerah. Saudara sekalian, maka hadirkanlah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Saya percaya
bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, termasuk semua orang-orang keluarga, harus kembali ke rumah masing-masing. Pintu tertutup, pintu gereja tertutup, keluarga melakukan doa di rumah kita masing-masing. Kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Di luar sana, masalah tidak pernah berhenti. Ketika kita kumpul dalam rumah tangga kita masing-masing, pintu terkunci. Di luar sana, bencana corona terus ada di mana-mana. Kita melihat kematian demi kematian terjadi di luar sana. Tapi ketika Allah hadir dalam kehidupan kita, Shalom Allah pun hadir dalam kehidupan kita, kita akan berada dalam kehidupan yang terbaik di bawah tangan Allah yang penuh dengan anugerah. Itu berarti Shalom Allah itu menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara sekalian, bahwa kehadirannya menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jika kita diberi kesempatan untuk ada dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam pintu-pintu rumah yang tertutup, waktu Kristus hadir di sana, saudara, kita percaya bahwa ada Shalom Allah di sana, ada damai sejahtera di sana. Bencana boleh terjadi, masalah boleh ada di sekitar kita, tapi suasana hati dan kehidupan kita tidak pernah kehilangan Shalom Allah itu. Karena apa, saudara? Yesus hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama, sekali lagi saya mau katakan, Yesus hadir dalam kehidupan kita untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah ayat 20, bahwa kehadirannya itu membawa sukacita. Saudara yang berkati Tuhan Yesus, Dia hadir pada saat itu. Dia berdiri di tengah-tengah mereka. Dia menunjukkan bekas pakunya di bagian kakinya dan tangannya. Banyak ketakutan dan kecemasan dan luka kehidupan, saudara sekalian, yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Kepanikan, kecemasan yang seringkali menguasai seluruh kehidupan kita. Itulah yang seringkali membuat kita tidak mampu melihat tangan Tuhan yang terpaku. Luka yang begitu besar dalam kehidupan kita, luka yang terjadi dalam generasi saat ini, seringkali membuat kita tidak mampu melihat luka yang berada dalam tubuh Kristus. Saudara kalian, ketika pintu-pintu tertutup, ruangan terkunci, Yesus hadir di sana untuk menunjukkan bekas tangan yang berpaku itu. Saya seringkali bertanya begini, akan berbeda situasinya kalau Yesus hadir di tempat umum, di tempat keramaian, di tengah-tengah hingar-bingar orang lagi berdoa bersama-sama mungkin, atau juga di tengah-tengah KKR besar mungkin, di tengah keramaian euforia manusia begitu besar, Yesus hadir di situ. Lalu Dia menunjukkan bekas tangannya. Mungkin juga orang tidak bisa mengenal dengan jelas, tapi penunjukan bekas paku itu sangat bersifat pribadi, karena ini menyangkut luka-luka manusia juga. Apa yang dialami Yesus itu mungkin juga dialami oleh manusia, dialami oleh saudara dan saya. Dibutuhkan pengenalan secara pribadi, maka Dia memerlukan tempat, ruang dan waktu, tempat tersendiri, ruang tersendiri untuk menjumpai para murid. Di sana Dia memperkenalkan dirinya, Dia menunjukkan bekas luka pakunya. Saudara sekalian, banyak peristiwa-peristiwa dalam Alkitab itu mencatat Yohanes Pembaptis untuk bisa mengerti dengan jelas kehendak dan suara Tuhan, dia harus berada di padang gurun, tempat yang tersendiri, supaya memungkinkan dirinya berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Abraham sama, Musa juga sama. Dia supaya bisa menerima perintah Tuhan itu, dia harus berada tempat yang tersendiri di Gunung Sinai. Saudara sekalian, Yesus juga sama. Untuk memulai tugas dengan baik, Dia berada di padang gurun, dicobai 40 hari. Saudara sekalian, terkadang Tuhan menghendaki kita berada pada tempat-tempat khusus tersendiri untuk Dia mau berbicara secara pribadi dengan saudara dan saya. Sudah saatnya, saudara sekalian, kita berada pada tempat di mana Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Melalui apa?
melalui apa yang kita hadapi. Dia tidak menunjukkan lain. Dia menunjukkan ini loh bekas lukaku. Ini loh bekas tempat aku disiksa. Ini loh aku. Karena kamu, aku digantung di sana. Tapi hari ini, aku berada di tengah-tengah kamu. Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus berhasil menunjukkan bekas luka itu, Alkitab mencatat pada ayat 20, para murid mengalami sukacita. Penunjukan bekas luka di tangan Yesus itu mengubah kesedihan menjadi sukacita. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini mungkin kita mengalami ada begitu banyak masalah dalam kehidupan kita. Ketakutan, kecemasan maupun luka-luka dalam kehidupan kita. Kehadiran Yesus bagi kita adalah suatu cara untuk mengobati rasa kesedihan itu menjadi sukacita. Bahwa kehadirannya membawa sukacita. Itu sebabnya saudara sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tidak heran kalau Paulus berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Dalam suasana bagaimanapun juga, dalam suasana apapun juga, ciri orang percaya adalah dia tidak pernah mengalami masa di mana kehilangan sukacita itu. Karena apa? Yesus hadir di sana. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kehadirannya memberikan tugas pengutusan. Pada ayat 21 dengan jelas dia berkata demikian, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara sekalian, kehadirannya bagi para murid tidak memberikan garansi apa-apa pada mereka. Dia memberikan yang pertama, damai sejahtera bagi kita. Dalam suasana apapun juga ada damai sejahtera dalam hati dan kehidupan kita. Ada sukacita. Dalam sukacita itu dia memberikan tugas pengutusan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa Yesus tidak tahu? Dia mengutus para murid ini adalah dalam suasana dia belum memberikan garansi bahwa di luar sana itu mereka mengalami aman-aman saja. Tidak. Ketika dia memberikan pengutusan itu di luar sana itu tidak ada garansi bahwa mereka baik-baik saja. Faktanya seluruh hidup para murid ini berakhir tragis. Semua berakhir dengan kematian yang sangat mengenaskan. Petrus disalibkan terbalik. Andreas disalibkan berbentuk huruf X. Demikian juga para rasul-rasul yang lain. Akhir hidup mereka tidak berakhir dengan baik. Karena apa? Tugas pengutusan itu. Mereka diutus ke tengah-tengah dunia. Mereka diutus dalam situasi yang tidak baik. Yesus tahu betul bahwa situasi tidak baik itu dan tentu saja sangat menyulitkan para murid. Dan tugas pengutusan ini, seorang manusia yang bagaimanapun juga, sehebat apapun manusia, tidak bisa mengerjakan tugas pengutusan ini. Itu sebabnya mereka butuh Roh Kudus. Maka ayat yang 22, Yesus memberikan mereka Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan mereka untuk menghadirkan shalom di tengah-tengah kepanikan, di tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah ketakutan itu. Mereka menghasilkan shalom, membawa damai sejahtera, karena Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Sekalipun mereka harus mengalami kematian, mereka mengalami penganiayaan, namun sukacita selalu mengiringi tugas dan panggilan mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa relevansinya dengan gereja kita hari-hari ini? Saudara sekalian, dalam suasana yang hari-hari ini kita hadapi, ketakutan di mana-mana, semua pintu tertutup. Dalam perenungan saya berpikir, saudara sekalian, ini bukan sekadar masalah corona. Masalah corona ini berakibat banyak hal. Banyak dimensi dalam kehidupan kita ini mengalami gangguan. Misalnya masalah ekonomi. Banyak orang mengalami kemiskinan di mana-mana. Kelaparan di mana-mana. Saudara, lalu apakah gereja bersembunyi? Apakah gereja berlari, bertopengkan ideologi dan teologi, denominasi, aliran, dan agama
kita bersembunyi daripada masalah ini. Saudaraku, Yesus hadir dalam kebangkitannya, menyatakan shalom, membawa sukacita, dan mengutus saudara dan saya sebagai gereja Tuhan untuk hadir dalam tantangan dunia ini yang mengglobal hari-hari ini untuk menyatakan shalom, menyatakan damai sejahtera. Saudara sekalian, tentu saja kita akan berhadapan dengan masalah, kesulitan demi kesulitan. Kita butuh Roh Kudusnya. Maka semua hamba Tuhan sudah dimanapun kita berada hari-hari ini, semua orang percaya dimanapun kita berada hari-hari ini, saudara sekalian, dunia tidak butuh teologiamu, dunia tidak butuh posisi perdebatan teologimu, apakah Anda benar atau Anda salah. Tapi dunia butuh kehadiranmu, kepedulianmu, dunia butuh tugas pengutusanmu, dunia butuh shalom, dunia butuh sukacita itu hadir di tengah-tengah ketidakpastian dunia hari-hari ini. Hari-hari ini saudara sekalian, saya menyaksikan di mana-mana, di banyak media massa, banyak hamba Tuhan, banyak perdebatan-perdebatan teologi, hamba-hamba Tuhan, ini boleh, ini tidak boleh, ini salah, itu benar. Saudara sekalian, itu tidak salah. Tapi yang dunia butuh adalah saudara sekalian. Ada banyak kelaparan di sana sini, ada banyak ketakutan di sana sini, ada banyak kecemasan di sana sini. Pada saat itulah saudara dan saya sebagai gereja Tuhan dipanggil dalam tugas pengutusan ini untuk menghadirkan shalom Allah, menghadirkan sukacita Allah bagi dunia ini. Itulah maknanya saudara sekalian, bahwa tiga kepastian ini Yesus hadirkan bagi para murid. Tidak percuma pintu terkunci, tidak percuma saudara dan saya kembali ke rumah masing-masing. Pintu terkunci supaya Yesus mau hadir di sana, menjumpai mereka secara pribadi, pesan per pesan, untuk menghadirkan shalom itu, untuk menghadirkan sukacita itu, supaya saudara dan saya berfungsi dengan maksimal untuk tugas pengutusan ini bagi dunia, bukan sekedar bagi diri kita sendiri. Selamat merayakan Paskah Kristus, selamat merayakan kebangkitan Kristus. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suasana dan situasi apapun juga dalam kehidupan ini, firman Tuhan hari ini memberikan penegasan kepada saudara dan saya, bahwa hadirkanlah Tuhan dalam seluruh hidup kita. Dan ketika Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya, maka shalom Allah itu akan memenuhi hidupmu dan hidupku. Ketika saudara dan saya menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sukacita akan menghiasi seluruh hidup dalam situasi apapun juga. Yang terakhir saudara sekalian, dengan menghadirkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, kita akan mengerti dengan baik tugas pengutusan Tuhan dalam seluruh kehidupan saudara dan saya, bagi kita dan bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau sudah berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dimanapun kami berada hari ini, dalam perenungan firman Tuhan ini, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan sempurna, mengartikan firman ini dalam seluruh hati dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin.